Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fikir Hidayati, mahasiswi program studi S1 Manajemen di YAI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Motivasi Kerja, Komunikasi Kerja, Disiplin Kerja terhadap Kinerja Kerja Karyawan PT Akino Wahana Mulia Cabang Jakarta dan Semarang yang dibimbing oleh Ibu Desnirita SEMM. Latar belakang masalah, manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mengatur sumber daya perusahaan, sehingga karyawan bekerja secara maksimal. Manusia merupakan salah satu tolak ukur utama perusahaan ataupun organisasi dalam mencapai tujuannya, menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut, sehingga pentingnya peran sumber daya manusia dalam pengembangan perusahaan sangat dibutuhkan. Agar terciptanya manajemen sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan perlu memperhatikan bagaimana penerapan kinerja karyawan di lingkungan perusahaan. Kinerja kerja pada PT Akino Wahana Mulia pada tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Maka dapat ditunjukkan bahwa kinerja karyawan masih kurang dengan harapan perusahaan. Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan sehingga menurunnya kinerja karyawan. Yang pertama adalah motivasi. Faktor penyebabnya adalah minimnya kenaikan gaji dan tidak adanya insentif selama 2 tahun belakangan ini, kurangnya promosi jabatan, serta kurangnya pelatihan untuk meningkatkan skill kerja. Yang kedua adalah komunikasi. Kurang baiknya komunikasi antara pimpinan dan bawahan, di mana sosok kepemimpinan manajer dalam memimpin para karyawan kurang baik, terutama pada pola komunikasi yang tidak jelas sehingga membuat para karyawan salah mengartikan apa yang harus dikerjakan. Dan yang ketiga adalah disiplin. Kesadaran disiplin karyawan yang masih kurang sesuai dengan harapan manajemen membuat terciptanya lingkungan kerja yang buruk dan berdampak terhadap kinerja kerja para karyawan. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia? Lalu, apakah komunikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia? Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia? Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan motivasi yang sesuai untuk karyawan, untuk mendapatkan cara berkomunikasi yang tepat antar karyawan, untuk membentuk disiplin kerja dalam mencapai kinerja kerja yang baik. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan informasi serta tambahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai motivasi kerja, komunikasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai yang lebih komprehensif dengan objek yang lebih luas. Yang kedua adalah manfaat praktis bagi penulis. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana manajemen dan menambah wawasan pengetahuan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pembangunan perusahaan. Bagi karyawan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk memperbaiki serta meningkatkan komunikasi disiplin kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kerangka pemikiran. Berdasarkan gambar tersebut, H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia. H2 terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi kerja dengan kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia. H3 terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan PT Akino Wahana Mulia. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasinya karyawan PT Akino Wahana Mulia Cabang Jakarta dan Semarang. Teknik pengambilan sampelnya adalah rumus Solvin. Sampel 58 responden. Teknik analisa data yang dipakai adalah uji statistik deskriptif, uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji model struktural, dan uji hipotesis. Uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian uji validitas adalah data dapat dinyatakan valid jika loading faktornya di atas 0,7. Dari gambar uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut dikatakan valid. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas adalah data dapat dinyatakan reliable jika nilai CA-nya berada di atas 0,6 dan CR-nya di atas 0,7.
Dari tabel reliabilitas bahwa data variabel dinyatakan reliable semua. Hasil uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas data. Data dapat dikatakan normal jika nilai sigma berada di atas 0,05. Dari hasil tabel di atas, nilai sigma adalah 200, berarti berada di atas 0,05, maka dinyatakan berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji multikolonialitas. Data tidak terjadi multikolonialitas jika nilai toleransinya berada di atas 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Berdasarkan tabel di atas, data tidak terjadi multikolonialitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedasitas. Data tidak terjadi heteroskedasitas jika nilai sigma di atas 0,05. Berdasarkan tabel heteroskedasitas dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas dengan scattlob, yaitu gambar menunjukkan penyebaran secara asak, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Uji struktural. Hasil nilai uji R-square adalah 0,822 yang menunjukkan bahwa bersifat kuat karena berada di atas 0,67. Untuk uji hipotesis, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat motivasi terhadap kinerja bernilai T statistiknya 4,87 dan P-value-nya 0,000. Yang kedua, komunikasi terhadap kinerja bernilai T statistiknya 3,853 dan P-value-nya 0,000. Dan yang ketiga, disiplin terhadap kinerja bernilai T statistiknya 3,208 dan P-value-nya 0,001. Kesimpulannya adalah hasil yang diperoleh menyatakan bahwa motivasi kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan karena P-value-nya di bawah 0,005 dan T statistiknya di atas 1,96. Hasil yang diperoleh komunikasi kerja terhadap kinerja karyawan juga berpengaruh positif dan signifikan karena P-value-nya di atas 0,005 dan T statistiknya di atas 1,96. Untuk hasil disiplin kerja terhadap kinerja karyawan juga berpengaruh positif karena P-value-nya di bawah 0,05 dan T statistiknya di atas 1,96. Implikasi dalam penelitian ini adalah ketiga variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini memberikan implikasi bahwa motivasi kerja yang diberikan oleh PT Akina Wahana Mulia terhadap karyawan memberi dampak positif untuk karyawan, serta membuat karyawan dapat termotivasi untuk lebih meningkatkan skill dan hasil kerjanya. Maka semakin membuat para karyawan giat dalam bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Komunikasi kerja yang diberikan antar karyawan PT Akina Wahana Mulia memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena komunikasi yang efektif dapat memberikan kinerja yang maksimal terhadap kemajuan perusahaan. Disiplin kerja yang diberikan oleh karyawan PT Akina Wahana Mulia dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan kinerja karyawan, karena semakin tinggi tingkat disiplin karyawan akan terciptanya hasil pekerjaan yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh pada kinerja karyawan sebesar 82,2% dan sisanya 17,8% memberikan pengaruh ke variabel lain terhadap kinerja karyawan, sehingga ketiga variabel tersebut penting untuk diperhatikan. Saran dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagi pihak PT Akina Wahana Mulia sebaiknya memberikan motivasi yang cukup pada karyawannya, seperti pelatihan agar karyawan mampu meningkatkan skill kerjanya dan menjadikan karyawan lebih berkompeten dalam bekerja. Yang kedua, bagi pimpinan dengan karyawan dengan rekan kerja sebaiknya menjalin komunikasi yang baik di dalam perusahaan yang akan membantu dalam meningkatkan kinerja pada karyawan lainnya. Yang ketiga, bagi karyawan disiplin harus lebih diperhatikan dalam bekerja supaya membantu meningkatkan kinerja karyawan lainnya dan meningkatkan kualitas pada perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memberikan penambahan pada variabel lainnya dalam meningkatkan kinerja karyawan, lalu dapat memperjelas isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia.
Demikian presentasi skripsi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.